Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbakti kepada Tuhan. Bila kita yang datang boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam seteduh. Saat teduh kita mulai. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Saat teduh selesai. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian nomor 13. Pujilah Allah. Doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala Sidang. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, serta berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam segala usaha pekerjaan kami. Terima kasih hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin dan memberkati akan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan akan ibadah kita. Kita angkat pujian nomor 57. Puji-pujian nomor 57, di bawah salib Yesus. Waktu
sengsara dan siksa, dan hatiku yang hancurlah mengaku kasih-Mu, yang ajat karenanya telah tak ada layakku. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Ku ambil bayang salib, tempat perlindungan. Ku minta saja kesenangan yang Tuhan berikan, kesenangan dunia ku tidak lagi merindu. Kemuliaan Tuhan nyala salib Tuhan Yesus. Jemaat bersama seluruh orang percaya, marilah kita bersama-sama mengucapkan akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelahan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan akan pujian kita. Kita buka pujian nomor 54.
bangkit berdiri bersama. Sekalipun sandaranku, ku rindu kasih-Mu. Selama aku hidup, ku mau taat padamu. Seliknya, selama kuliah, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 dari ayat 22 sampainya yang ke-34. Saya akan membacakan yang berbilangan ganjil, yang genap, dan sidang jemaat yang berbilangan ganjil. Bunyi firman Tuhan seperti berikut. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Pada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu pada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisah dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan berat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, Yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihat saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu, keduanya tinggal di situ. Saudara-saudara yang melepas mereka dapat damai kembali kepada mereka yang mengutusnya. Kita bersama-sama. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian nomor 75. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Tebalah pialamu seperti
dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, suci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadiratnya. Dipenuhi hari ini di hatimu, tebalah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir alirannya selalu terus, demikianlah nikmatmu. Janjinya telah ditepati memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, tebalah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita masuk dalam doa. Kembali kami datang mengucap terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah memberi kesempatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat-Mu. Saat ini kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, agar kami dapat memahaminya. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Tolong juga hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan berkenan untuk memakai menjadi saluran berkat bagi kami semuanya yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka bagian firman Tuhan di dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-8. Kita akan lihat dari ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. Dan sementara itu mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi.
Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan kita setiap hari, khususnya di dalam pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan ada beberapa orang yang terlihat istimewa. Mengapa saya katakan istimewa? Karena di dalam beberapa orang ini Tuhan Yesus memuji mereka. Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya mau mencontoh mereka, supaya orang-orang yang mengikut Tuhan mau meneladani orang-orang tersebut. Ada seorang janda yang mempersembahkan persembahan walaupun hanya sedikit, tapi Tuhan memuji dia. Ada seorang perempuan dari Sirofenisia, Tuhan Yesus memuji dia. Ada juga seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memuji orang ini dan berkata, dimanapun Injil akan diberitakan, apa yang dibuat oleh perempuan ini akan diingat. Banyak orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus, termasuk di dalam nas kita di sini, yaitu seorang perwira yang sesungguhnya bukan dari kalangan orang Yahudi, karena perwira adalah orang Romawi, orang yang mayoritas belum percaya kepada Tuhan. Tetapi terlihat dalam ayat ini bahwa Tuhan Yesus memuji dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam nas kita, Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 ini, maka di bawah di situ ada beberapa ayat ya yang juga dikelompokkan di sana ya menjadi referensi, menjadi satu ayat-ayat atau nas yang sejajar ya. Di sana ada Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kemudian juga ada Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melihat bagian-bagian ini, maka saya menemukan ada sedikit perbedaan di sana, ya, khususnya di dalam Matius dan juga dalam Lukas, ya. Nah, di sana dikatakan perwira ini, ya, memang meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya, ya, sama Matius dengan Lukas hampir sama di sana. Tetapi dalam Injil Lukas di sana dikatakan membawa beberapa orang imam ya untuk datang memohon kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau dalam Injil Yohanes ini agak berbeda. Dalam Yohanes pasal 4, apa beda yang menyolok di sini? Bedanya adalah, nanti kita bisa lihat di sana, ya, bedanya adalah bahwa perwira yang disebutkan dalam Yohanes pasal 4, dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya, bukan hambanya. Ya. Lalu perbedaan yang kedua yang menyolok antara laporan Matius dan Lukas jika dibandingkan dengan Injil Yohanes adalah, kalau dalam Matius dan Lukas, perwira ini meminta supaya Tuhan Yesus tidak usah pergi ke rumahnya. Tapi kalau dalam Injil Yohanes, justru perwira ini minta supaya Tuhan Yesus pergi ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Jadi, saya mendapat sebuah kesimpulan di sini bahwa peristiwa di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 dengan Lukas pasal 7 ayat 1 dan sampai 10 ini adalah peristiwa yang sama. Tetapi berbeda dengan Yohanes pasal yang keempat ayat 46 sampai 53. Ya. Perbedaannya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Kalau dalam Yohanes itu perwira ini minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya, bukan hambanya. Dan perbedaan yang kedua, kalau dalam Matius dan Lukas, perwira ini meminta supaya Tuhan Yesus tidak perlu ke rumahnya. Tetapi dalam Yohanes pasal 4, perwira ini minta supaya Tuhan Yesus pergi ke rumahnya. Jadi peristiwa yang berbeda. Dan ini sangat mungkin. Kenapa? Karena
banyak perwira yang ada di bawah pemerintahan Romawi. Ya, perwira dalam bahasa asingnya centurion, membawai ada 100 prajurit. Ya, seorang perwira membawai 100 prajurit. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang bisa dipelajari di dalam kehidupan perwira ini. Dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Ya. Jadi boleh saya katakan bahwa tema khotbah pada hari ini yaitu belajar dari seorang perwira dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan perwira ini? Dalam nas yang kita baca barusan. Yang pertama, tentu saja kita bisa belajar dari perwira ini bahwa perwira ini sangat mengasihi dan peduli terhadap hambanya. Ini bukan suatu hal yang lumrah. Ya. Banyak orang hormat kepada orang yang kaya. Banyak orang hormat kepada orang yang terkemuka. Banyak orang hormat kepada orang yang terkenal. Tetapi tidak banyak orang yang mengasihi dan peduli terhadap orang yang miskin, orang yang rendah, orang yang terbuang. Perwira ini sungguh luar biasa. Dia seorang berpangkat tinggi, ada 100 prajurit di bawah dia. Dan prajurit-prajurit di bawah dia juga membawai beberapa orang di sana. Tetapi kita lihat, perwira ini sangat peduli ketika seorang hambanya sakit keras, sakit lumpuh, dan sangat menderita. Coba kita lihat dalam ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Perwira ini di mana-mana dihormati. Perwira ini di mana-mana sangat disanjung. Juga ditakuti bagi orang-orang yang tidak suka dengan dia. Tetapi ketika hambanya yang rendah, hambanya yang tidak ada apa-apanya ketika menderita sakit lumpuh dan sangat menderita, dia pergi mendapati Tuhan Yesus. Dia bukan menyuruh prajuritnya untuk datang kepada Tuhan Yesus, tapi dia sendiri yang datang kepada Tuhan Yesus. Memang dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 di sana dia membawa juga beberapa imam. Tapi ini tidak menjadikan suatu arti bahwa perwira ini tidak berusaha untuk datang kepada Yesus dan menyembuhkan hambanya. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dibawa oleh perwira ini, imam-imam yang ada itu, bukan berarti perwira ini tidak ambil bagian di dalam meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Satu contoh, misalnya, Pak Sarijan sedang membangun rumah. Artinya bukan Pak Sarijan yang membangun rumah itu sendiri, ya, mencangkul untuk fondasi, ya, kemudian mencampurkan semen, menaruh batu-batu itu, kemudian dia juga mengaduk semua adonan semen itu, lalu dia bekerja semuanya sendiri. Tidak, ya. Walaupun dikatakan Pak Sarijan sedang membangun rumah, tapi di sana banyak orang, ya, tukang-tukang khususnya, tukang bangunan yang sedang bekerja untuk Bapak Sarijan. Satu contoh lagi, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 1. Yohanes pasal 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus membaptis murid lebih banyak dari Yohanes. Tapi sesungguhnya bukan Tuhan Yesus yang membaptis mereka, tidak. Ya. Karena sesungguhnya kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya ayat 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Murid-murid Yesus yang membaptis, tapi dalam ayat 1 dikatakan Tuhan Yesus membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes. Jadi perbedaan dari Matius dan Lukas
tidak perlu kita perdebatkan di sini. Karena punya arti yang sama. Nah, kita kembali kepada apa yang diminta oleh perwira ini kepada Tuhan Yesus. Yaitu untuk menyembuhkan hambanya. Hamba yang sama sekali sebetulnya tidak perlu untuk dipikirin. Tapi perwira ini minta kepada Tuhan Yesus. Tolong dia. Dia sakit lumpuh dan sangat menderita. Hal seperti ini perlu kita teladani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Barangkali kita cenderung seperti dunia ini. Hanya menghormati, hanya peduli kepada orang-orang yang menguntungkan kita. Kita hanya peduli kepada orang-orang yang mempunyai martabat yang tinggi. Tapi kita seringkali acuh tak acuh kepada orang-orang yang sederhana. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanan saya pernah, bukan hanya pernah, tapi setiap kali jika ada anak-anak sekolah minggu yang perlu ditolong, kami harus siap. Saya, ibu harus siap. Saya melayani di beberapa tempat. Selain di Teluk Melano ada beberapa pos PI di Rangkap, di Tembok Baru, di Tanjung Bundung. Anak-anak sekolah minggu itu ada yang kecil, masih di bawah umur. Ada yang baru 2 tahun, 3 tahun ada. Dan dalam kami mengajar sekolah minggu kadang-kadang ada, ada anak-anak kecil yang berak di celana. Itu kan biasa anak kecil ya. Nah, bagaimana menghadapi seperti itu? Ya kami yang turun tangan, Kami harus bersihkan, Kami bersihkan kotoran itu, Kami bersihkan anak itu dengan tangan kami, bukan dengan kaki kami, tidak. Dengan penuh kasih kami harus lakukan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kami sudah berkomitmen menjadi hamba Tuhan. Kami mengasihi mereka. Kami harus siap untuk lakukan itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus di sini didatangi oleh perwira ini bukan untuk sesuatu yang sangat tinggi, tidak. Tapi apa? Untuk menyembuhkan hambanya yang sebetulnya tidak perlu dipikirkan. Kita patut mencontoh kepeduliannya. Kita patut mencontoh kasihnya yang begitu besar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang dalam pelayanan saya harus mengakui kepada setiap kita. Kadangkala oleh karena ketelodoran kami, oleh karena keterbatasan kami, kadang-kadang ada terlupa, sesuatu yang terlupa. Sehingga membuat kami menjadi, kenapa tadi lupa? Dan lain sebagainya. Sehingga timbul kesan bahwa kami ini tidak mengasihi seluruh jemaat dengan merata. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ingin belajar, saya ingin berusaha supaya kami seperti perwira ini yang sungguh mengasihi walaupun kepada jemaat yang terendah sekalipun. Yang sebetulnya mereka sama, di hadapan Tuhan sama, dan kami lihat juga sama. Kedudukan mereka sama di mata Tuhan. Kedudukan mereka sama di dalam penggembalaan kami. Perwira ini punya pandangan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengasihi semua orang. Bahkan hanya untuk satu orang yang kerasukan setan di seberang Danau Galilea. Di daerah Gadara atau Gerasa. Tuhan Yesus mau pergi ke sana. Mengajak murid-muridnya menyeberang Danau Galilea. Dan menyembuhkan orang yang kerasukan ini. Ini yang pertama, yang perlu kita teladani. Yang kita perlu belajar tentang perwira ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu tentang kerendahan hati. Kerendahan hati dari seorang perwira ini. Sekali lagi, perwira ini berpangkat tinggi. Dia sangat dihormati.
Dan ketika dia minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya, coba kita lihat dari ayat 7 dan seterusnya sampai ayat 9. Ayat 7 sampai 9. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Nah, setelah perwira ini minta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh dan sangat menderita, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan pergi menyembuhkannya." Tapi apa yang dibuat oleh perwira ini? Apa tanggapan perwira ini? Jangan Tuhan. Tidak perlu pergi ke rumahku. Aku ini tidak layak. Aku tidak layak untuk menerima engkau dalam rumahku. Kenapa bisa berkata demikian? Bukankah dia orang yang berpangkat tinggi? Bukankah dia juga diiringi dengan orang-orang yang sangat terhormat? Kenapa dia mengatakan, "Tuhan, aku tidak layak menerima engkau"? Menunjukkan bahwa dia sangat rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ada orang-orang yang rendah hati, jangan kita menyepelekan mereka. Barangkali mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya patut dihormati, yang punya suatu martabat yang tinggi, yang punya suatu nama yang dihormati. Tetapi oleh karena kerendahan hatinya mereka berbuat seperti itu. Tuhan Yesus sendiri juga orang yang rendah hati. Dia mengajar kepada setiap muridnya. Dia mengajar kepada setiap kita. Kapan dia mengajar tentang kerendahan hati? Yaitu ketika dia mencuci kaki murid-muridnya. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Sampai-sampai Simon Petrus berkata, "Jangan Tuhan." Kenapa dia berkata jangan? Karena dia merasa tidak boleh Tuhannya, gurunya mencuci kaki murid. Mencuci kakinya. Oleh sebab itu Simon Petrus pada awalnya menolak Tuhan Yesus untuk mencuci kakinya. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Kalau tidak aku cuci kakimu, tidak aku basuh kakimu, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Barulah Simon Petrus berkata, "Iya Tuhan, silakan. Bukan hanya kakiku, tapi seluruh tubuhku." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita memetik satu pelajaran yang sangat penting di sini. Supaya kita mempunyai kerendahan hati di dalam kehidupan kita ini. Dalam kesaksian kita di tengah-tengah masyarakat. Di dalam rumah tangga kita. Hubungan antara suami dan istri. Kita harus memiliki kerendahan hati. Dan belajar seperti perwira ini. Kami kadang-kadang dikunjungi oleh teman-teman dari Singapura. Ya. Tapi oleh karena pandemi lebih dari setahun ini tidak pernah lagi dikunjungi ya. Bukan karena mereka tidak mengasihi kami, tetapi memang ada pembatasan. Ya. Di Singapura sendiri juga dibatasi, tidak boleh bepergian. Ya. Kemudian di Indonesia sendiri juga saya ingat pada waktu ya melonjaknya pandemi COVID-19 ini, tidak boleh ada penerbangan dari luar negeri untuk masuk di Indonesia. Wah, sehingga tidak pernah lagi dikunjungi. Tapi saya mau berkata kepada kita, saya mau bercerita kepada kita. Salah seorang dari mereka pernah mencuci pakaian kami. Waduh, kami rasanya nggak enak sekali ya. Tapi sudah terjadi, bagaimana ini? Padahal dia orang yang sangat kaya di sana. Orang ini sangat dihormati dan kami pun menghormati dia. Tapi rupanya dia sudah cuci pakaian kami, ya. Aduh, rasa tidak enak. Tapi inilah arti dari kerendahan hati. Tidak melihat siapa orang itu, tapi
seperti perwira ini, dia sangat rendah hati. Pangkatnya sangat tinggi, dia dihormati banyak orang, tapi rasa tidak layak untuk terima Tuhan ke rumahnya. Jangan Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Hal yang sama pernah juga kalau kita baca di dalam keempat Injil, Simon Petrus ketika pertama kali dipanggil Tuhan untuk ikut dia. Ketika itu di Danau Galilea, ketika mereka mencari ikan, berkali-kali menebarkan akan jalannya itu tidak mendapat ikan sama sekali. Lalu Tuhan Yesus suruh tebarkanlah ke sebelah perahu itu, tempat yang lebih dalam lagi, dan mendapat ikan yang banyak. Simon Petrus segera berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini orang yang berdosa, aku tidak layak. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jika selama ini kita merasa di hadapan Tuhan, kita merasa Tuhan, aku ini orang yang baik, cukup baik, aku ini orang yang anakmu yang dihormati. Mari hari ini kita belajar seperti perwira ini. Aku sesungguhnya orang yang tidak layak, tapi karena Tuhan mengasihi saya diizinkan untuk ambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini. Aku ini orang yang tidak layak, tapi Tuhan berikan kesempatan bagi saya untuk menjadi berkat. Dan mari kita belajar seperti perwira ini untuk rendah hati di hadapan sesama kita. Seperti kata orang, padi semakin berisi, dia semakin menunduk. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, tentu saja yang bisa kita teladani, kita pelajari dari perwira ini adalah imannya yang luar biasa. Imannya yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya pernah dipanggil orang untuk mendoakan yang sakit. Bukan jemaat, tapi juga orang Kristen. Suruh mendoakan. Ketika saya berdoa seperti biasa. Berdoa supaya yang sakit itu disembuhkan. Tapi selesai berdoa mereka pun heran. Ngapa Pak Pendeta itu berdoa ya hanya gini saja. Mungkin pikiran mereka dari keluarga yang sakit ini nggak seperti pendeta saya. Kalau pendeta saya harus pegang itu yang sakit. Yang sakit kepalanya dipegang. Wah, Tuhan Yesus tolong dia ya, sambil suara yang kuat. Dengan kuasamu, dengan kuasa darahmu. Ya, saya sih tidak melarang orang seperti itu. Tapi saya berdoa biasa ya, berdoa seperti itu. Kadang-kadang juga berdoa walaupun tidak di tempat orang yang sakit itu. Kemarin baru saja keponakan saya minta supaya saya mendoakan papanya, yaitu abang saya yang paling tua, kena COVID-19 dan saat ini ada di ICU di Surabaya. Dia dengan menangis minta, Su, tolong doakan Su. Saya tahu apa yang dimaksud dia. Bukan saya disuruh ke Surabaya lalu mendoakan di sana. Akhirnya saya ajak dia berdoa di HP. Ayo kita berdoa, Wiwan namanya. Akhirnya saya berdoa di HP. Juga beberapa waktu lalu ada yang sakit di sini dan saudara kita Rio meminta saya mendoakannya. Saya masih di jalan dari perjalanan di Sanggau menuju Bodok. Tolong doakan. Oh sebentar Rio ya, saya sedang nyoper ini, tunggu saya sampai Bodok. Pikiran saya orang yang sakitnya masih di Bodok, tapi rupanya di rumah sakit Parindo. Sudah sampai, saya beritahu saya sudah sampai. Lalu, iya Pak, tolong doakan. Ini HP-nya saya speaker katanya. Oh, rupanya di HP. Lalu kami doa di HP itu. Nggak masalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan kita tidak terbatas, kuasanya luar biasa, kasihnya juga luar biasa. Kita bisa doakan dimanapun dan kapanpun. Dengan cara yang sederhana sekalipun.
tapi dengan hati yang sungguh, dengan iman yang sungguh. Perwira ini berkata kepada Tuhan Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah, luar biasa ini, ya. Ayat 9 lalu dikatakan di sini, bahkan perwira ini memberikan satu contoh, ya, satu ilustrasi. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Dia tahu jelas Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan hambanya, walaupun sudah sangat kritis sekalipun. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sehingga di sini membuat Tuhan Yesus sangat terkejut. Tentu saja secara dari sisi kemanusiaannya, dia terkejut mendengar ini. Ya. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Luar biasa, ya. Luar biasa ini. Simon Petrus sudah luar biasa, Yohanes luar biasa, Yakobus luar biasa, ya. Semua murid-murid Tuhan Yesus luar biasa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tentang iman perwira ini, di antara orang Israel sekalipun aku tidak menjumpai iman seperti orang ini. Padahal siapa perwira ini? Dia bukan orang Yahudi, dia bukan umat pilihan, dia adalah seorang perwira dari orang Romawi. Tapi imannya luar biasa. Kita harus contoh dia. Jadi hari ini ada 3 pelajaran penting yang perlu kita teladani di dalam seorang perwira Romawi ini. Pertama, yaitu kepeduliannya terhadap orang yang rendah. Kedua, dia punya hati yang rendah hati. Dia sangat rendah hati. Ketiga, dia punya iman yang luar biasa. Mari kita teladani dia.